Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Diah Ayu Permatasari dalam program Public Diplomacy di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Perlindungan warga negara Indonesia sejak awal selalu menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Joko Widodo, baik pada periode pertama maupun pada pemerintahan periode kedua ini. Per Desember 2020 terdapat sekitar 2,9 juta WNI di luar negeri dengan pengoperasian pekerja migran Indonesia dan ABK, mahasiswa dan WNI reguler. Dari jumlah tersebut sebagian diantaranya menghadapi berbagai permasalahan seperti hukum, keamanan, dan sebagainya. Namun, perlindungan WNI di luar negeri menemui ujian terberat pada masa pandemi COVID-19 ini. Peran dan upaya strategis apa saja yang sudah dan akan dilakukan pemerintah agar mesin pelindungan warga negara Indonesia terus bekerja di seluruh dunia? Untuk menjawabnya telah hadir bersama kita Bapak Yuda Nugraha, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia dari Kementerian Luar Negeri. Selamat datang Pak Yuda Nugraha. Selamat datang. Saya manggil Pak atau Mas nih sebenarnya, karena masih muda banget. Manggil Mas aja. Manggil Mas, oke. Biar santai kita. Biar santai. Senang sekali nih kami bisa bergabung ke acara Public Diplomacy dengan Mbak Dia. Senang sekali Pak Yuda. Ini banyak banget sebenarnya pertanyaan, apalagi menyangkut recently update tentang isu-isu yang banyak yang terjadi saat ini. Sebenarnya kalau kita bicara bagaimana tipologi pelindungan warga negara Indonesia di seluruh dunia gitu. Klaster-klaster apa saja yang jadi problem? Jadi isu pelindungan warga negara Indonesia di luar, Mbak, ini memang isu yang menarik untuk kita bahas ya. Karena nggak pernah selesai nih masalahnya. Ya. Jadi kalau kami coba memulai memberikan gambaran kepada para pemirsa semua dan Mbak Dia, jumlah warga negara Indonesia yang tercatat di Kemlu dan juga di perwakilan RI terdapat sekitar 3.011.000-an. Yang di luar ya? Ya, yang di luar. Namun kami harus memberikan disclaimer nih ya, bahwa itu adalah data warga negara kita yang melakukan lapor diri, melakukan meminta pelayanan ke KBRI maupun yang ada kasus. Berarti yang legal atau yang legal. resmi? Ya. Kalau ilegal sendiri? Nah ini masalahnya. Jadi kita pahami bahwa banyak warga negara kita yang tidak melakukan lapor diri. Ya, padahal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kita bisa merujuk ke Undang-Undang 23 tahun 2006 mengenai administrasi kependudukan yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang 24 tahun 2013. Kewajiban warga negara Indonesia melakukan lapor diri kepada perwakilan RI yang terdekat. Wajib? Wajib, dan ada sanksi administratifnya. Namun memang di lapangan kita temui banyak warga kita yang tidak melakukan lapor diri. Baru lapor kalau lagi ada masalah. Rata-rata kenapa mereka tidak melakukan lapor diri? Nah itu, jadi banyak faktor. Dulu banyak komplain bahwa susah lapor diri, ya, karena harus datang fisik ke KBRI. Nah sekarang sudah dimudahkan. Ini zaman teknologi canggih, ya, banyak aplikasi digital ya yang bisa kita gunakan dan kita sudah bangun itu. Kita bangun digital platform untuk pelayanan dan pelindungan yang kita sebut sebagai portal peduli WNI. Iya, kalau kita melihat sebelum itu problem-problem klasterisasi apa yang terjadi di seluruh dunia gitu. Ya. Nah kalau kita lihat ya, dari 3.011.000 itu adalah warga kita yang tercatat. Kami mengantisipasi warga kita yang tidak tercatat atau yang berstatus undocumented jauh lebih besar. Sebagai rujukan Bank Dunia pada tahun 2017 itu sudah mengeluarkan laporan dan memprediksi jumlah pekerja migran Indonesia ada 9 juta. Jadi kita lihat kan magnitude-nya ada 6 juta. 6 juta yang tidak tercatat ya. Nah ini menjadi tantangan kita semua gitu, bahwa warga negara kita yang tidak tercatat itu dan apalagi yang berstatus undocumented itu membuat posisi mereka menjadi vulnerable karena mereka tidak terlindungi dengan hukum setempat. Kalau kita lihat dari persebarannya, jumlah warga negara kita yang tinggal di negara asing paling banyak ada di Malaysia, lalu di Saudi, kemudian di Taiwan, Hong Kong, dan kemudian beberapa negara yang lain. Ini menunjukkan bahwa ini memang pola migrasi yang mayoritas diwarnai dengan migrasi ke tenaga kerja. Ya, dari catatan kami sekitar 93% memang warga negara kita yang ada di luar itu adalah pekerja migran. Ya, berkaitan dengan undocumented warga negara kita gitu ya. Sebenarnya bagaimana cara upaya mendampinginya? Nah, jadi satu hal, bagi perwakilan Republik Indonesia, selama yang bersangkutan itu adalah warga negara Indonesia dan masih sah sebagai warga negara Indonesia,
maka kewajiban perwakilan RI memberikan perlindungan. Baik undocumented maupun documented. Jadi status documented, undocumented itu kan terkait dengan hukum keimigrasian negara setempat. Ya. Namun selama yang bersangkutan menjadi warga negara Indonesia, maka mereka berhak mendapatkan perlindungan warga negara, perlindungan dari perwakilan RI. Namun memang tantangan dan kompleksitas pelindungan bagi yang undocumented ini itu jauh lebih kompleks dibanding yang documented. Karena yang documented itu pertama hukum setempat memang sudah melindunginya. Undocumented itu artinya ilegal atau tanpa dokumentasi, tanpa lapor diri? Ada yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, gitu ya. Ada yang sudah expire, ada yang datanya memang tidak benar, gitu ya. Dan kemudian ada yang tidak memiliki izin tinggal di negara setempat. Iya, jadi kalau kita bicara bahwa salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia adalah perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Nah, bagaimana langkah pemerintah untuk mengimplementasikan prioritas tersebut ketika saat pandemi COVID saat ini? Nah, ini tadi kita kasih gambaran pertama kali, ya, kompleksitas perlindungan warga negara Indonesia sebelum COVID. Iya. Ketika COVID terjadi pada awal tahun 2020. Ya, ketika mulai menyebar, magnitude-nya semakin membesar. Jadi sebagai gambaran, jumlah kasus yang kami tangani pada tahun 2020 itu meningkat lebih dari 100%. Untuk kasus-kasus apa? Total. Total, oh? Ya. Jadi tahun 2019 ada sekitar 24.000 kasus kami tangani. Tahun 2020 melonjak menjadi 54.000 kasus lebih yang kami tangani. Dan mostly adalah kasus yang terkait dengan COVID. Ini memberikan gambaran bahwa tahun 2020 dan selanjutnya ini setelah pandemi COVID ini memang tahun-tahun unprecedented kami menyebutkan. Tidak pernah terjadi sebelumnya dalam pengalaman kami kita menangani kasus yang begitu banyak dan terjadi di banyak negara secara bersamaan. Itu upaya dari teman-teman pemerintah terutama Kemlu gitu. Apa yang dilakukan? Ya. Jadi kami bisa mengklaster menjadi 4 ya, jumlah kasus-kasus yang terkait COVID. Pertama, warga negara kita yang situasinya dalam kondisi bahaya karena masuk di dalam zona merah COVID. Ya. Nah, untuk warga negara kita ini, kita lakukan evakuasi. Ya. Sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 99 mengenai hubungan luar negeri, maka kewajiban negara untuk melakukan, memindahkan warga negara kita dari situasi yang berbahaya ke situasi yang aman. Nah, selama masa COVID, ya, ada 2 kali proses evakuasi yang kita lakukan. Pertama, di Wuhan. Di Wuhan ini adalah epicentrum pertama COVID-19. Yang pertama kali dimulai pertama ya? Kali. Di sana. Atas arahan dari Bapak Presiden, kita melakukan proses evakuasi di sana. Karena memang situasi di sana begitu buruk pada itu, pada awal-awal COVID. Dan kemudian kita nilai warga negara kita di sana dalam situasi yang berbahaya kalau tidak kita tarik pulang. Kita termasuk salah satu negara yang pertama kali melakukan evakuasi. Ya. Treatment yang dilakukan oleh mereka gitu? Apa yang dilakukan waktu itu? Ya, jadi kami bekerja sama dengan KBRI kita yang ada di Beijing. Ya. Teman-teman KBRI Beijing masuk ke wilayah zona merah di Wuhan, kemudian mengkoordinasikan WNI kita yang di sana, melakukan pendataan, kemudian mengumpulkan di satu titik yaitu di Bandara Internasional Wuhan. Kami di pusat mempersiapkan pesawat evakuasi dan tim evakuasi. Kita kirimkan ke sana, kita jemput, dan kemudian kita bawa ke Indonesia. Dan kemudian dikarantina di Pulau Natuna pada saat itu. Berikutnya negara apa lagi? Ada 2 tadi? Ada 2, satu lagi di kapal Diamond Princess, yang saat itu ada di Yokohama. Itu pun treatment di atas kapal tersebut sudah menjadi zona merah karena lebih dari 700 penumpang dan kru kapal itu positif COVID. Kalau kita tidak segera tangani, mereka dalam kondisi bahaya. Sekali lagi atas arahan Bapak Presiden, agar segera dievakuasi, kita segera evakuasi. Jadi in total, di Wuhan dan di Diamond Princess, kita sudah mengevakuasi 306 WNI kita di sana. Mungkin saat ini pendampingan untuk, itu kan untuk evakuasi, tapi untuk masyarakat WNI kita yang terkena COVID di luar negeri. Nah, betul Mbak. Itu klaster yang kedua. Jadi klaster kedua adalah WNI kita yang terinfeksi COVID. Ya, sampai per tanggal hari ini, ya, jumlah WNI kita yang terinfeksi COVID itu sebesar 3.985 orang. Di berbagai negara? Ya, tersebar di 83 negara dan 31 kapal
baik itu kapal pesiar maupun kapal perikanan. Ini jadi dari magnitude-nya terlihat Mbak, betapa sebaran warga kita yang terinfeksi positif COVID ini banyak di banyak negara. Ada di 83 negara dan tadi 31 kapal. Nah, upaya apa yang kita lakukan? Upaya yang dilakukan oleh perwakilan RI adalah memastikan warga kita yang terinfeksi positif itu mendapatkan akses kesehatan dan perawatan yang memadai dari negara setempat. Pemantauannya apa yang dilakukan? Iya, Spesifik. kita tentunya bekerja sama dengan otoritas negara setempat untuk memantau kondisi warga negara kita yang positif COVID. Dan karena ini memang pandemi, jadi negara setempat memang melakukan perawatan atas biaya negara mereka. Jadi gratis. Sama seperti di Indonesia sebetulnya. Warga negara asing yang positif COVID di Indonesia kita juga biayai. mendapatkan treatment yang sama. Ya, gitu. Karena kan kita menghadapi pandemi ya. Pandemi ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa merawat yang atau ada mutual agreement between negara-negara gitu bahwa akan ada treatment yang sama antara negara. Ya, itu salah satunya. Tapi tentu ketika ini penanganan dalam proses pandemi ya, kalau ada yang positif COVID dan kemudian tidak dirawat, justru akan berbahaya kepada komunitas populasi seluruhnya. Karena mereka akan jadi carrier, mereka akan jadi vektor untuk menyebarkan. Apa ada strategi khusus untuk depannya khususnya penanganan COVID? Warga negara kita di luar negeri? Betul. Yang tadi klaster kedua Mbak, mungkin ada klaster ketiga lagi nih. Klaster ketiga itu terkait dengan WNI kita yang stranded, yang karena pembatasan mobilitas di negara tempat tidak bisa kembali ke Indonesia. Yeah. Kita lakukan upaya-upaya untuk membantu akses penerbangan kembali ke Indonesia. Jadi beberapa perwakilan melakukan diplomasi dengan negara setempat agar demi alasan kemanusiaan mereka bisa pulang kembali ke Indonesia. Untuk mereka yang tidak bisa terbang, apakah ada perlindungan khusus dari teman-teman di Kemlu gitu? Ya, ada shelter yang juga disiapkan oleh perwakilan. Ada beberapa kasus seperti KBRI kita di Kairo, itu kita siapkan shelter seperti itu. Nah, untuk yang stranded, kita fasilitasi. Ini adalah bentuk repatriasi mandiri. Warga negara kita membiayai proses repatriasinya, sama seperti tiket pulang seperti biasa. Perwakilan RI melakukan diplomasi agar ada akses yang selama ini tertutup, kita berikan akses, kita mintakan aksesnya, dan sampai saat ini tercatat lebih dari 22.000 WNI kita yang sudah kita fasilitasi melalui repatriasi mandiri. Ditambah juga untuk kapal, terutama adalah kapal pesiar dan kapal ikan, di mana banyak negara yang melakukan penutupan pelabuhan lautnya, kita juga upayakan untuk bisa kembali ke Indonesia, dan sampai saat ini tercatat lebih dari 27.000 awak kapal kita bisa kita pulangkan. Jadi termasuk problem overstay karena COVID dan sebagainya itu sudah dihandle juga ya? Nah, yang overstay ini masuk ke klaster WNI kita yang terdampak karena lockdown. Yang keempat? Yang keempat. Jadi banyak nih Mbak. Klasternya banyak. Ternyata memang harus dibuat klaster itu untuk memudahkan supaya kita bisa koordinasi. melakukan identifikasi dan treatment apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu apa yang dilakukan tuh teman-teman? Untuk klaster yang warga kita yang terdampak lockdown, jadi kita pahami bahwa untuk membatasi penyebaran COVID, masing-masing negara kan melakukan pembatasan mobilitas. Kalau di kita disebutnya kan PSBB. Di Malaysia disebutnya Movement Control Order. Di Singapura disebut sebagai Circuit Breaker. Macam-macam. Tapi idenya adalah melakukan pembatasan mobilitas. Nah, warga kita yang paling terdampak itu adalah warga kita yang kembali lagi yang undocumented dan pekerja harian lepas yang mengandalkan kehidupannya dari upah harian. Karena mereka tidak bisa keluar rumah, akhirnya kan mereka tidak dapat penghasilan. Nah, untuk itu perwakilan kita telah melakukan upaya untuk memberikan bantuan logistik, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk bantuan langsung tunai. Sampai saat ini lebih dari 500.000 bantuan logistik sudah kita sampaikan disalurkan kepada mereka. Ya, kepada WNI kita. Ya, kita akan bicara bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi sosial, politik, dan juga keamanan di berbagai negara. Mulai dari masalah penculikan, ancaman hukuman mati WNI. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, mode diplomasi perlindungan pemerintah Indonesia, terutama di negara konflik. Nah, kita lihat mungkin isu yang terbaru adalah isu yang ada di Myanmar. Bagaimana perlindungan WNI kita yang sekarang saat ini sedang mengalami pergolakan politiknya. Ada 2 jenis perlindungan Mbak yang kita berikan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan juga merujuk kepada Permenlu 5 tahun 2018 mengenai pelindungan warga negara Indonesia. Jadi pertama adalah pelindungan kekonsuleran. Itu pelindungan yang dilakukan sesuai dengan hukum negara setempat.
yang kedua adalah pelindungan diplomatik. Ya, itu kita angkat ke dalam level bilateral. Itu konteks umumnya. Iya. Nah, bagaimana dengan negara konflik? Sesuai dengan SOP, seluruh perwakilan kita ada 132 perwakilan kita yang ada di luar negeri. Ada 129 yang memiliki fungsi kekonsuleran, yang lain adalah perutusan tetap. Nah, semua perwakilan wajib memiliki rencana kontingensi untuk mengantisipasi jika ada eskalasi situasi yang membahayakan keselamatan warga negara Indonesia. Itu berlaku di seluruh Berlaku di perwakilan seluruh kita. perwakilan. Jadi mereka wajib memiliki rencana kontingensi. Sama seperti kalau kita di gedung, Mbak. Harus evakuasi di ujung mana gitu ya. Jadi kayak bagaimana langkah Berarti sudah ada penyelamatan. SOP-nya sebenarnya Betul. untuk kontingensi based on negara-negara masing-masing. Iya. Gitu. Bahkan di negara aman sekalipun mereka tetap wajib memiliki rencana kontingensi. Karena namanya ancaman itu kan bisa datang dari Kapan mana saja dan saja. kapan saja. Berkaitan dengan WNI di Myanmar, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah saat ini? Betul. Nah, pada saat di kasus Myanmar muncul pertama kali ketika ada kudeta militer tanggal 1 Februari yang lalu, kita telah melakukan updating terhadap rencana kontingensi perwakilan kita yang ada di Myanmar ya pada saat itu. Sorry, ini sebentar, Mbak. Silakan. Kami jadi pada saat situasi di sana muncul pertama kali, kita segera berkoordinasi dengan KBR kita yang ada di Yangon dan membangun rencana kontingensi. Kita mengupdate rencana kontingensi. Kita bikinkan status-status siaganya dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian kita lakukan himbauan kepada warga negara kita yang ada di sana. Terakhir per hari ini tercatat ada 362. Yang dipulangkan? Belum? Bukan, 362 yang saat ini masih ada di sana. Sudah turun, awalnya sekitar 500-an, sekarang sudah turun, itu mengikuti himbauan kita. Jadi kita menghimbau untuk keselamatan warga negara kita, walaupun saat ini memang kondisinya relatif aman, warga negara kita tidak menjadi sasaran, namun kita selalu memberikan himbauan agar tetap waspada dan berhati-hati, selalu memantau situasi terakhir, kemudian tidak keluar rumah ketika tidak ada kepentingan yang mendesak, kemudian selalu menjalin kontak dengan KBRI jika terjadi sesuatu. Melihat eskalasi yang ada, apakah memang ada strategi yang harus dilakukan terhadap WNI kita di Myanmar? Ya, jadi saat ini memang status yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan, Pak Duta Besar kita yang ada di Yangon itu status siaga 2. Siaga 2 artinya situasinya cukup ada eskalasi, namun belum sampai kepada tahap evakuasi. Ya. Nah, dalam status ini sekali lagi kita sudah menyiapkan langkah-langkah, kita sudah menyiapkan Sekolah Indonesia Yangon, Sekolah Indonesia Internasional Yangon sebagai tempat shelter sementara. Shelter untuk mereka di sana. Sudah ada yang di sana belum? Sudah, ada sekitar 20 orang. Jadi bagi teman-teman WNI kita, kan situasi demonstrasi itu kan tersebar di banyak kota gitu ya. Nah, bagi mereka yang sudah merasa tidak nyaman, kita minta segera merapat ke Sekolah Indonesia Yangon dan semuanya kita siapkan di sana. Mungkin kalau kita lihat best practice yang selama ini terjadi gitu ya, ada beberapa negara konflik kita juga melakukan evakuasi gitu. Ya. Nah, itu bagaimana sebenarnya prosedur yang dilakukan? Ya. Kita sudah melakukan evakuasi di Yaman pada saat itu, kita juga sudah lakukan evakuasi di Damaskus, di Suriah, di Mesir, itu 3 itu adalah untuk wilayah konflik gitu ya, dan kemudian kita juga sudah lakukan evakuasi di Nepal untuk bencana alam, termasuk yang kemudian di Wuhan dan di Diamond Princess untuk COVID-19. Jadi decision untuk melakukan evakuasi untuk pelindungan WNI sampai pada tahap ini, evakuasi berarti tahap paling akhir ya sebenarnya? Iya, betul. Itu pada level yang mana nih? Jadi evakuasi itu ada pada level siaga 1. Ya, ketika eskalasinya sudah untuk konflik ya, sudah menjadi pecah perang terbuka, konflik horizontal gitu ya, sudah ada pertempuran dan kemudian membahayakan ya, walaupun mungkin WNI kita bukan menjadi sasaran, tapi karena situasinya chaos, itu yang menimbulkan ancaman bagi WNI kita dan itulah kemudian kita evakuasi. Nah, untuk penetapan status ini itu ditetapkan oleh Kepala Perwakilan karena mereka yang paling paham dengan situasi di lapangan.
dengan berkonsultasi dengan pusat, kami di pusat. Oh, jadi artinya decision dibuat oleh teman-teman di dalam perwakilan, perwakilan dan dalam konsultasi dengan di masing-masing. pusat. Dan untuk kasus tentu evakuasi tentu juga kita berdasarkan juga arahan dari Bapak Presiden, sama seperti yang di Wuhan dan juga di Diamond Princess. Iya, mungkin kita akan berbicara lagi mengenai permasalahan pelindungan WNI yang muncul. Menariknya ada WNI yang overstay, ada WNI yang menikah dengan WNA, jadi problem, atau pekerja yang unskilled yang kabur dari rumah majikan. Sebenarnya seberapa banyak sih permasalahan-permasalahan ini yang harus ditangani oleh perwakilan? Ya. Tadi Mbak, kami sampaikan bahwa kompleksitas masalahnya itu memang banyak. Ya. Dari jumlah penduduknya saja, jumlah WNI kita yang ada di luar itu yang tadi 3,1 juta, yang jumlahnya juga itu kan adalah angka yang tercatat. Sedangkan yang tidak tercatat jauh lebih banyak. Jauh lebih besar dari itu ya. Kami membagi ya kasus-kasus itu dalam paling tidak dalam 5 jenis. Pertama itu adalah kasus pidana, kedua kasus perdata, ketiga kasus ketenagakerjaan, keempat kasus keimigrasian, dan kelima itu kasus lain-lain. Nah, dalam catatan kami, kasus yang paling banyak terjadi itu adalah kasus keimigrasian. Jadi warga kita yang melanggar ketentuan imigrasi negara setempat. Ya. Nah, ini mencerminkan ya bahwa pola migrasi warga negara kita keluar itu melalui koridor yang aman dan juga sesuai dengan peraturan yang ada, baik di Indonesia maupun di negara setempat. Nah, ini menjadi tantangan kita karena kami melihat bahwa tantangan ketika kita bicara pola migrasi gitu ya, tentu kita harus melihat dalam satu kesatuan yang utuh. Migrasi itu bukan hanya ada di luar, proses persiapannya kan sudah ada di dalam negeri. Ya. Nah, itulah kemudian pembenahan tata kelola, terutama untuk pengiriman pekerja migran kita, itu perlu kita lakukan dengan baik sehingga mereka sudah aman sejak awal. Sejak mereka berangkat dari desa itu mereka sudah dilindungi. Jadi konsep pelindungan yang sedang kita dorong itu adalah konsep pelindungan komprehensif. Bukan hanya kasus, bukan hanya konteks pelindungan, bukan hanya menangani kasus yang muncul di luar negeri. Namun adalah langkah-langkah pencegahan sejak di desa. Sebelum mereka berangkat, bagaimana persiapannya, apakah mereka mendapatkan informasi yang tepat dan lengkap mengenai negara setempat, mengenai hukum negara setempat, apakah mereka dilengkapi dengan kontrak kerja yang benar, yang baik, dan kemudian berangkat ke luar negeri. Sampai kemudian mereka kembali lagi ke Indonesia. Oke, kita akan bicara banyak dan kita akan ngobrol mengenai perlindungan WNI di luar negeri nanti di segmen berikutnya di Public Diplomacy Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kembali ke Public Diplomasi di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih dengan Mas Yuda Nugraha, kita masih diskusi mengenai perlindungan WNI di luar negeri. Kembali lagi nih Mas Yuda, bicara mengenai akses informasi serta keterbatasan kemampuan perwakilan Indonesia di luar negeri menjadi salah satu penghambat untuk implementasi perlindungan terhadap WNI. Nah, ini bagaimana nih upaya mitigasi nih untuk masyarakat yang kurang informasi hingga akhirnya mereka berangkat dan jadi problem gitu. Iya, kami setuju Mbak. Jadi langkah pencegahan itu adalah yang paling utama. Tadi kami sampaikan bahwa konsep perlindungan itu bukan hanya diberikan pada saat kasus itu muncul, tapi lebih diupayakan langkah-langkah pencegahan dan kita harus melihat pola migrasi itu ada 3 tahap. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 18 tahun 2017 mengenai pelindungan pekerja migran, itu ada masa sebelum penempatan, selama penempatan, dan sesudah penempatan. Dari 3 itu yang paling problem di mana? Nah, yang harus diatasi semuanya? Semuanya. Jadi proses perlindungan itu harus di 3 tempat.
bukan hanya selama penempatan, sebelum penempatan, ya, sebelum mereka berangkat, itu sudah harus dilakukan langkah-langkah pelindungan. Bentuknya apa? Tadi Mbak Dia sudah sampaikan. Kasus yang paling banyak muncul adalah ketidakpahaman warga kita mengenai apa yang akan mereka hadapi di luar negeri. Gitu ya. Mereka tidak diberikan, mendapat informasi yang cukup dan akurat mengenai bagaimana prosedur berangkat ke luar negeri yang tepat, bagaimana hukum negara setempat. Banyak kasus-kasus yang muncul sesederhana karena mereka tidak paham dengan hukum keimigrasian. Sebagai contoh, pekerja migran kita bekerja di salah satu negara, gitu ya. Kemudian dia tidak betah dengan majikannya, kemudian dia pindah majikan. Kalau di Indonesia tidak ada masalah. Iya, bisa pindah kapan saja. Bisa pindah kapan saja gitu ya. Tapi di luar negeri itu menjadi masalah besar karena izin tinggal dan izin kerja itu tercantum nama pemberi kerjanya. Nah, kalau mereka ditemukan bekerja di luar dari nama pemberi kerja atau di luar sektor dari izin kerjanya, itu sudah pelanggaran keimigrasian. Dan itu void langsung, walaupun masa berlakunya masih ada. Sebagai contoh, bekerjanya di sektor, kalau di Malaysia itu namanya sektor pembinaan konstruksi. Ternyata pada saat ditemukan oleh ada pemeriksaan, kok dia ternyata bekerja di sektor jasa. Padahal disebutnya di visanya itu sebagai sektor konstruksi. Itu pelanggaran. Dan itu melanggar hukum ya? Melanggar hukum dan bisa ditangkap. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu disampaikan di awal sebelum mereka berangkat. Kita melihat memang permasalahan terbesar TKI luar negeri berasal dari aspek hulu ya, hampir 80% di sana gitu. Nah, apakah permasalahan ini bisa diselesaikan kalau tadi edukasinya bukan hanya dari Kemlu, tapi juga bekerjasama dengan Pemda-Pemda atau daerah-daerah setempat untuk melakukan edukasi? Betul sekali Mbak Dia. Jadi tadi ini adalah kerja bersama. Ya. Kalau kita hanya menangani fokus kepada kasus yang muncul di luar negeri, itu ibaratnya seperti menggarami air laut, Mbak. We have to address the root causes. Kita harus mengatasi akar masalahnya. Nah, ketika kita bicara pelindungan di 3 tahapan migrasi tersebut, maka peran Pemda, peran kementerian lembaga di dalam negeri itu sangat-sangat krusial. Tadi, untuk bisa memberikan pemahaman kepada warga negara kita mengenai prosedur yang benar, apa saja hak-haknya. Ya. Ketika dia menandatangani kontrak kerja, dia harus paham apa saja hak dan kewajiban. Gitu ya. Nah, itu harus dibangun. Selama ini edukasi begitu tanggung jawab siapa nih? Itu apa yang dilakukan secara tentu dari kementerian lembaga terkait. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 18 tahun 2017, itu ada Kementerian Ketenagakerjaan, ada BP2MI, lalu kemudian ada peran Pemda, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, bahkan hingga desa. Tugas itu harusnya dilakukan bersamaan. Seperti itu. Ya, kita melihat banyak sekali masalah-masalah yang ada dari migrasi TKI kita gitu. Kalau kita melihat tingginya arus migrasi khususnya bagi WNI luar negeri itu belum berbanding lurus dengan diterimanya sejumlah remitansi dengan wujud konkret dan jangka panjang terkait upaya perlindungan. Nah, ini kenapa harus kita tetap keep on doing ini gitu? Menarik nih Mbak, ini pertanyaan sangat menarik karena kita selalu menyampaikan bahwa pekerja migran kita itu bekerja keluar dan menjadi pahlawan devisa gitu ya. Somehow that's correct, ya, itu betul. Namun mungkin kita perlu revisit lagi, ya, konteks sebagai pahlawan devisa, karena tujuan bekerja ke luar negeri tentu tidak semata-mata karena remitansi, bukan hanya semata-mata masalah ekonomi. Kita ingin tentu proses migrasi itu menjadi sebuah bagian dari human development, pembangunan manusia. Kita tidak mengirimkan warga kita keluar just for the sake of devisa. Itu. Kita kan tidak ingin seperti itu. Itulah kemudian yang membedakan kenapa ada perubahan paradigma yang besar dari Undang-Undang 39 tahun 2004 sebelumnya mengenai penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia, kemudian diubah menjadi Undang-Undang 18 tahun 2017. Karena paradigmanya berubah. Kalau dulu kita memobilisasi warga kita keluar itu untuk devisa. Skill labor atau unskilled labor? Dua-duanya, gitu ya.
untuk yang domestik maupun yang formal. Nah, sedangkan di Undang-Undang 18 konsepnya adalah kita memfasilitasi jika warga negara kita memang memilih untuk berangkat ke luar negeri. Ya, tugasnya bukan memobilisasi, Ada tapi kriteria khusus? ya kita menciptakan koridor aman. Ya. Keinginan bekerja itu harus datang dari yang bersangkutan. Bukan kalau dulu ya, pola yang dulu itu kan ada calo, ada sponsor, datang ke desa-desa menawarkan pekerjaan ke luar Untuk negeri. menarik di sana. Menarik ya. Nah, Dan- upaya pencegahan itu yang direduksi selama ini apa? Nah itu, karena itulah kami mencatat beberapa kasus muncul di luar negeri karena informasi, karena waktu itu dulu itu kan proses idenya adalah memobilisasi untuk devisa, Iya. gitu ya. Kemudian yang terjadi di lapangan banyak informasi yang tidak tepat yang disampaikan oleh calo dan sponsor. Dijanjikan pekerjaan yang baik di luar negeri dengan gaji yang tinggi, yang kadang-kadang fantastis yang tidak masuk akal. Itu ada juga diberikan uang keluarganya untuk meyakinkan bahwa udah nih aman, ya berangkat aja ke luar negeri, nanti keluarganya sudah dikasih uang untuk menunjukkan kredibilitas dari si sponsor atau calonnya itu. Dan ternyata pada saat tiba di luar negeri, bekerja di luar yang dijanjikan di awal dengan tidak bisa gaji yang kembali tidak. lagi? Iya. Nah, kemudian ketika dia merasa tidak puas hati, kok tidak sesuai dengan yang dijanjikan, si sponsor kemudian mengintimidasi, loh kan Anda sudah terima uangnya. Nah, modus-modus ini itu adalah sebetulnya modus-modus tindak pidana perdagangan orang. Di undang-undang kita sudah ada Undang-Undang 21 tahun 2007 Tentang human trafficking. mengenai human trafficking, tindak pidana perdagangan orang. Modus yang digunakan adalah pertama deception, penipuan. Itu dilakukan ketika memberikan janji-janji surga gitu ya, dengan bekerja di luar negeri dengan gaji yang PHP fantastis. tadi ya? PHP, Mbak. Betul Mbak, PHP. Nah, yang kedua debt bondage. Nah, debt bondage itu adalah dengan memberikan uang panjar. Jadi keluarga jangan senang dulu dapat uang di depan, karena itu adalah jeratan hutang. Iya, saat ini Indonesia kan sudah melakukan pembatasan pengiriman TKI ke beberapa negara gitu. Ya. Apakah memang ini salah satu bagian dari upaya atau memang karena belum ada agreement dengan negara tersebut? Ya, kita memang melakukan moratorium untuk pengiriman tenaga kerja kita yang bekerja di sektor perorangan, sektor domestik ke negara Timur Tengah. Timur Tengah. Ya, namun tentu konteksnya ini kita tidak bisa selamanya, gitu ya, melakukan pembatasan, gitu ya. Ini adalah langkah kita untuk memperbaiki tata kelola kita di dalam negeri, sekaligus kita melakukan diplomasi untuk memberikan pelindungan yang lebih baik di negara tujuan. Selama ini pembatasan itu efektif nggak? Nah, Tidak. dalam catatan kami, ketika kita terapkan penghentian pengiriman tersebut pada tahun 2015, kasus-kasus pengiriman yang legal itu memang turut. Ya karena memang sudah ditutup ya kasus-kasus tenaga kerja kita yang legal. Namun kasus-kasus undocumented, kasus-kasus overstay itu meningkat. Kasus keimigrasian meningkat. Artinya apa? Walaupun kita menerapkan kebijakan moratorium, arus keberangkatan warga negara kita untuk bekerja ke luar negeri itu tetap terjadi. Yang terjadi malah menjadi masalah keimigrasian. Betul. Ketika mereka menggunakan ketika berangkat kan tidak mungkin pakai izin yang resmi karena Betul. memang sudah dibatasi gitu. Iya, betul. Nah, itulah kemudian sekali lagi tentu ketika kita bicara solusi mengenai migrasi yang aman, ya, di UN itu ada namanya Global Compact on Safe, Orderly, and Regular Migration. Ya. Itu sudah diadopsi oleh PBB, di mana Ibu Menteri Luar Negeri pada saat sidang adopsi tersebut menjadi salah satu pemimpin yang memimpin sidang pleno pada saat itu. Nah, dalam konteks Global Compact on Migration itu ada 23 rekomendasi yang disampaikan. Nah, salah satunya itu adalah bagaimana menciptakan kerjasama antara negara-negara pengirim, penerima, gitu ya. Ada koherensi kebijakan. Penting sekali koherensi kebijakan antara negara pengirim dan negara penerima untuk menciptakan jalur aman proses migrasi. Karena proses migrasi itu harus dilakukan dua sisi, Mbak. Dari sisi kita sebagai negara pengirim dan negara penerima. Ini it takes two to tango. Okay. Ya. Mungkin kalau kita melihat memang tadi
sampai sekarang Saudi masih salah satu negara yang banyak kasusnya. Kita kan sudah melakukan banyak pembatasan, tapi tetap saja terjadi problem terjadi overstayer gitu. Nah, penanganan overstay itu apa dipulangkan atau tetap di sana atau memang ada treatment khusus gitu? Karena jumlahnya pasti tidak sedikit ya. Ya, tadi kami sampaikan, kami mengantisipasi bahwa jumlah yang overstayer itu jauh lebih banyak. Gitu ya. Kami bagi menjadi dua. Ada yang memang warga negara kita tidak paham, ya, sehingga akhirnya jatuh ke situasi overstayer atau undocumented. Itu yang tadi kami sampaikan. Ya. Dari awal. Mereka berangkat legal, tapi karena tidak paham dengan hukum keimigrasian, akhirnya menjadi undocumented. Yeah. Nah, di sisi lain ada juga yang somehow ya sengaja dia sudah paham, ya melakukan overstay karena tekanan ekonomi. Nah, ini yang perlu kita berikan kesadaran. Ada penanganan khusus nggak untuk overstay yang kita sudah mungkin di luar, mungkin di Malaysia atau tadi di Saudi gitu? Ya, jadi ada 3 strategi yang kita terapkan. Pertama, prevention, kedua immediate response, dan ketiga adalah early detection. Gitu ya. Kita lakukan bersama-sama. Ya, kita lakukan bersama-sama. Khusus untuk yang overstayer ini, kita berikan pelindungan tentunya ketika mereka bermasalah hukum. Tugas perwakilan adalah memberikan pendampingan, ya, pendampingan hukum agar yang bersangkutan mendapatkan hak-haknya secara adil di sistem hukum setempat. Ya. Tetap mengacu pada hukum yang berlaku. Hukum setempat. Ya? Jadi rujukan kita dalam konteks pelindungan adalah hukum nasional kita, hukum negara setempat, dan hukum kebiasaan internasional. Nah, ini mungkin yang kita perlu mengkalibrasi ekspektasi. Ya. Untuk aplikasi 3 hukum tersebut ya? Iya, jadi tugas perwakilan ya bukan untuk membebaskan WNI kita. Tugas perwakilan adalah memastikan agar yang bersangkutan mendapatkan hak-haknya secara adil. Tugas perwakilan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana maupun perdata. Tapi mendampingi. Mendampingi. Jadi kita pastikan, contoh, dia punya hak untuk mendapatkan pengacara. Kita pastikan. Hak untuk mendapatkan penerjemah. Kita pastikan. Hak untuk mendapatkan akses ke konsuleran, dikunjungi oleh perwakilan. Itu kita berikan. Kalau kita melihat memang banyak juga kasus-kasus di luar negeri, TKI kita menghadapi ancaman hukuman mati atau menghadapi problem-problem yang juga besar. Saat ini kita lihat pemerintah menetapkan jumlah uang dir atau ganti rugi yang dibantu oleh pemerintah tidak lebih dari 1,5 miliar rupiah. Batasan ini karena uang dir kepada keluarga korban ternyata mulai dimanfaatkan beberapa calo gitu. Sejauh ini memang yang terjadi kasus-kasus hukum yang dimanfaatkan calo itu seperti apa sih? Ya, nah ini memang Mbak, kita kaitkan nanti dari sejauh mana sih peran negara ya, dalam perlindungan warganya. Sekali lagi, perlindungan warga negara itu menjadi tanggung jawab ya, perwakilan RI sesuai dengan amanat konstitusi kita. Bagaimana pelindungannya? Tadi kami sampaikan kita ada pelindungan kekonsuleran. Pelindungan konsuleran adalah pelindungan sesuai dengan hukum negara setempat. Tadi kita pastikan hak-haknya. Proses litigasi kita amankan, kita dampingi agar yang bersangkutan mendapatkan haknya secara adil. Tapi kemudian kita tidak mengambil alih tanggung jawab pidana atau perdata. Jika seluruh haknya sudah dipenuhi dan ternyata di proses pengadilan yang bersangkutan secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran hukum, ya, dan kemudian dijatuhi hukuman, itulah keadilan. Jadi kita tidak mengambil alih. Kita tidak memberikan impunitas. Karena contoh, kasus hukuman mati kayak di Saudi, kebanyakan ada kasus pembunuhan. Di Indonesia kasus pembunuhan ada hukumnya. Di Saudi pun ada hukumnya. Namun mereka menggunakan hukum syariat Islam. Ada proses litigasi di pengadilan. Kita dampingi penuh untuk memastikan hak-haknya. Nah, kemudian ketika yang bersangkutan terbukti ya secara sah dan meyakinkan melakukan proses pembunuhan, jatuhlah vonis. Salah satu vonisnya adalah kisos. Nah, kisos itu berdasarkan hukum syariat Islam bisa dimaafkan. Ada proses tanazul namanya, pemaafan. Nah, tanazul itu hanya bisa diberikan oleh ahli waris korban. Bahkan raja sekalipun tidak bisa memberikan pemaafan. Hanya keluarga korban. Nah, proses pemaafan, tanazul itu oleh ahli waris korban,
itu bisa dilakukan tanpa diat ataupun dengan diat. Atau orang sebutnya sebagai blood money lah, seperti itu. Nah, praktek-prakteknya ketika uang diet sudah ada besaran dari pemerintah dikasih, malah banyak yang memanfaatkan tersebut gitu. Itu, Mbak. Jadi dulu memang kita biaya dietnya, tapi sekali lagi kita ingin tempatkan pada proporsinya, ya. Karena yang kita bantu, yang kita lindungi adalah proses litigasinya. Nah, proses diet itu bukan proses litigasi. Proses diet itu adalah proses perdata, kan pemaafan. Pemaafan itu perdata antara si pelaku dengan keluarga korban. Ya. Itu sudah bukan proses pengadilan, itu betul-betul proses perdata. Nah, ketika ada permintaan diet, ya, kita tidak melakukan pembayaran diet. Ya. Negara tidak melakukan pembayaran diet. Ya. Ada batasan yang tadi Mbak sampaikan, gitu ya. Kalau dulu kan tidak terbatas, sekarang ada batasannya. Gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah memfasilitasi agar yang bersangkutan bisa mendapatkan bantuan dan dukungan dari para muhsinin untuk bisa mengisi kalau dana seandainya dietnya. memang orang tersebut tidak meminta jumlah tertentu, tapi ada calo yang ikut memainkan di sana gitu. Bagaimana Kemlu mengatasi ini? Ada praktek jual beli hukum gitu untuk penggantian diet? Ya, nah yang kami detect itu adalah memang banyak ya ketika itu terkait dengan warga negara kita, dietnya itu menjadi fantastis seperti itu. Iya, karena mereka sudah tahu ada batasan yang lumayan besar jumlah angkanya gitu. Betul. Nah, yang sekarang kita lakukan itu adalah pembatasan. Yang dibayarkan oleh negara itu adalah diet syar'i, yaitu sebesar Rp400.000 atau sekitar 1,5 miliar. Ya. Selebihnya itu menjadi tanggung jawab si pelaku dan juga keluarganya. Tapi tentu berbagai macam upaya kita lakukan. Jadi ada upaya-upaya yang sifatnya tadi pelindungan diplomatik. Apakah itu malah menarik? Tadinya dia tidak minta uang diet karena ada Indonesia tahu akan memprovide sejumlah uang tertentu, mereka nego dengan calo gitu. Yaudah deh minta diet aja gitu. Apakah pernah terjadi sama ini? Jadi ini kan memang tergantung keikhlasan dari keluarga ya. Keluarga. Dalam beberapa kasus kami pernah menghadapi kasus pemaafan tanazul itu betul-betul ikhlas tanpa meminta uang diet. Itu ada. Dan kemudian ada juga yang meminta uang diet tentunya. Nah itu kita tangani. Kita hanya sebagai kepanjangan lidah dari si keluarga. Ya. Tapi apakah Kemlu mencium ada indikasi itu atau belum selama ini? Kita lihat mungkin lebih karena mungkin ada stigma ya bahwa dulu diet itu pasti akan dibayari oleh negara. Ya. Sekarang kita sudah sampaikan secara tegas. Punya batasan. Kembali mengenai pelindungan WNI di luar negeri, kita melihat bahwasannya ada proses sebelum dan sesudah. Tapi ketika melihat peradilan bukan hanya berbicara tentang diet, tapi ada juga berbagai kasus yang ada WNI di luar negeri. Salah satunya kasus-kasus yang mengancam keselamatan atau mereka melakukan aktivitas yang terindikasi kriminal. Jadi harus ada pengadilan khusus, mungkin seperti kasus narkoba, kasus-kasus mungkin ada kasus-kasus baru juga, penculikan atau hukuman mati atau sebagainya. Itu bagaimana Kemlu membantu atau mendampingi upaya hukum untuk yang sudah sampai pengadilan ya, bukan hanya sekedar situ. Jadi betul Mbak, jadi banyak kasus-kasus yang kita lihat sebagai kasus high profile. Jadi kasus hukuman mati itu salah satu menjadi kasus high profile kita. Dari jumlah kasus yang kita tangani, mayoritas kasus ancaman hukuman mati itu karena kasus narkoba. Gitu. Banyak warga kita yang dituduh melakukan perdagangan narkotika. Selama tahun 2020 kita telah membebaskan 17 warga negara kita yang terancam hukuman mati. Nah yang menarik adalah jumlah penambahan kasus baru itu juga tinggi. Nah ini menjadi alert kita bersama bahwa kembali lagi proses pencegahan ya, itu jauh lebih utama. Artinya sebelum berangkat ke sana ya? Iya, termasuk tadi modus-modus yang narkoba kan banyak warga kita yang kemudian dijanjikan bawa aja nih tas, nanti dibawa dikasih uang, nanti akan ada orang yang mengambil di negara lain. Jangan mudah terbuai janji. Upaya perlindungannya dalam pengadilan apa yang dilakukan? Kalau pengadilan kita pastikan untuk semua kasus yang terancam hukuman mati kita sudah memiliki retainer lawyer. Jadi kita pastikan bahwa negara hadir untuk memberikan pendampingan melalui pengacara yang kita bayar.
Jadi memang sudah ada disiapkan pengacara ya? Sudah. Termasuk mungkin kriminal-kriminal kayak aktivitas WNI yang melakukan kriminal-kriminal gitu. Mungkin dilakukan oleh pelajar, mungkin dilakukan oleh memang pekerja kita di sana gitu. Kriminal-kriminal bukan sampai ke narkoba ya. Iya. Mungkin ada juga kasus-kasus penipuan dan sebagainya. Itu upaya pelindungan dilakukan oleh Kemlu apa juga melakukan hal yang sama? Ya, jadi untuk yang high profile tadi kami sampaikan karena ini kasusnya adalah death penalty gitu ya. Kita pastikan negara harus hadir. Ya, kita siapkan pengacaranya. Namun untuk kasus-kasus petty crimes gitu ya, peran negara itu adalah sebagai last resort. Ya, sebagai last resort. Kita meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait dahulu. Seperti itu. Contoh misalkan, ada tadi mahasiswa yang melakukan tindak kriminal di sana gitu ya. Dan kemudian memerlukan bantuan hukum. Kita pastikan aksesnya. Ya. Namun pembiayaannya ya tentu kita mintakan dari keluarga sendiri. Seperti itu. Tetap mereka selesaikan dulu ya. Iya, baru setelah itu baru akan kembali ke negara. Ya. Jadi tidak semuanya langsung dibebankan oleh negara. Ya. Karena punya. Dan apalagi satu lagi yang menjadi clear line dari kita itu adalah kita tidak melakukan pembelaan terhadap tindakan kriminalnya. Yang kita bela itu adalah hak-haknya. Gitu. Ya, jadi kalau yang bersangkutan ternyata betul melakukan tindakan let's say pencurian, kemudian dihukum, so be it, itu adalah keadilan. Iya, berarti hanya mendampingi untuk hak-hak yang didapatkan. Ya, mungkin tadi ada yang menarik bicara tentang high profile case gitu ya. Kita melihat memang exposure dari kasus-kasus yang ada di luar negeri ini menjadi satu sorotan. Mungkin sedikit bercerita bahwasanya evakuasi WNI di Indonesia, mungkin salah satunya nanti mungkin ya Myanmar atau beberapa negara lain sebelum itu gitu. Kita melihat memang kasus evakuasi pemulangan WNI di Indonesia berkait kasus-kasus konflik ini kan jarang tereksposer sebenarnya. Jarang terekspos oleh media. Biasanya taunya udah nyampe aja gitu. Beda dengan yang Wuhan yang kita melihat dari awal sampai ujung akhir. Sebenarnya ada model-model memang yang kita memang mau lihat seberapa beratnya sih mengevakuasi WNI ketika ada konflik gitu ya. Siap. Jadi ini memang salah satu yang delicate Mbak ya. Karena tadi kami sampaikan, pengalaman kita dalam proses evakuasi, ada evakuasi dari wilayah konflik, evakuasi dari bencana alam, dan juga evakuasi dari bencana pandemi, yang di Wuhan dan di Diamond Princess itu. Dari semua evakuasi tersebut, ya, kompleksitasnya tentu, terutama yang konflik. Ya. Yang konflik adalah eskalasi itu bisa terjadi setiap saat. Ya. Dan kita di pusat harus siap dengan opsi evakuasi tersebut. Ya. Walaupun itu tentu akan diputuskan oleh baik kepala perwakilan dan kemudian nanti ada. Ya, mungkin bisa dicontohkan evakuasi yang sudah terjadi selama ini mungkin di daerah konflik? Ya, contohnya yang di Yaman. Yaman. Itu kan pada saat itu ada konflik terbuka, bahkan pada saat itu warga negara kita tersebar di banyak tempat, gitu ya. Ada yang terjebak di wilayah pertempuran, gitu ya. Akhirnya kita juga meminta bantuan dari pihak ICRC seperti itu untuk bisa juga membantu untuk bisa memindahkan warga negara. Pada saat evakuasi di Yaman pada saat itu, bahkan ada salah satu tim evakuasi kita, salah satu diplomat kita yang menjadi korban ledakan bom di sana. Karena ikut dalam pada tim evakuasi pada saat itu ternyata ada serangan roket ya yang menghantam gudang peluru yang lokasinya dekat dengan KBRI kita, sehingga ledakannya begitu besar dan kemudian memecahkan kaca-kaca yang ada di KBRI kita, dan kemudian salah satu diplomat tim evakuasi kita menjadi korban di sana. Alhamdulillah selamat ya, artinya tidak membahayakan jiwanya. Namun itulah memberikan gambaran betapa operasi evakuasi itu memang berbahaya gitu ya. Dan kemudian tantangan di lapangannya itu begitu dinamis. Kita harus bisa memastikan di mana wilayah konflik. Kita tidak ingin terjebak di dalam dua pertempuran seperti itu. Dan kemudian kita juga harus memastikan tim evakuasi dan pesawat dalam keadaan aman. Ya, tidak dalam kondisi yang berbahaya, sehingga semuanya bisa selamat. Iya, artinya kesiapan dari teman-teman perwakilan juga harus siaga juga dalam semua proses kontingensi gitu ya. Iya, nah itulah kemudian yang tadi kami sampaikan. Kecepatan reaksi itu menjadi kunci utama. Dan oleh karena itu, kita tidak bisa menunggu. Ya. Proses persiapan itu sudah sejak awal. Itulah kenapa
rencana kontingensi itu menjadi kunci utama keberhasilan proses evakuasi. Jadi kita sudah siapkan. Contoh kayak di Wuhan gitu ya. Sebetulnya kita sudah siapkan worst case scenario. Ya. Tim evakuasi saat itu terdiri dari para diplomat kita yang dari Kemlu, kemudian ada dari TNI dan juga dari Kementerian Kesehatan. Itu segera kita assemble, kita drill, ya, dalam waktu kurang dari 2 kali 24 jam mereka sudah bisa berangkat. Karena mereka sudah dipersiapkan sejak awal. Iya, jadi kecepatan reaksi menjadi kunci utama juga dalam perlindungan WNI kita di luar negeri. Kita akan kembali lagi ke segmen berikutnya di Public Diplomacy Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kembali di Public Diplomacy masih dengan Bapak Yuda Nugraha, masih dengan Diah Ayurmatasari di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Ini saya jadi bingung Pak Mas sudah. Pokoknya saking mudanya saya agak ini kalau melihat Mas Yuda senyum terus dari tadi saya jadi ikut merasa semangat ini nanyanya nih. Oke, kita bicara. Kalau nangani kasus harus senyum, Mbak, supaya kita nggak stres. Saking banyaknya tadi ya Mas Yeah. ya. Oke, dalam konteks kehidupan warga negara di luar negeri, keinginan negara untuk hadir dan melindungi warga negaranya menjadi sesuatu permasalahan yang pelik karena berbenturan dengan kedaulatan bahkan hukum negara lain. Ya. Gitu. Nah, peran dan langkah diplomasi perlindungan apa yang dilakukan pemerintah saat ini? Ya. Jadi, nah ini sekalian kami memberikan gambaran mengenai tantangan ya pelindungan warga negara kita di luar negeri, bahwa perwakilan kita di luar negeri dalam memberikan perlindungan kepada WNI itu diikat oleh hukum internasional. Ada Konvensi Wina 61 mengenai hubungan diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai hubungan kekonsuleran. Di situ diatur salah satu pasal di situ menyebutkan bahwa jika kita memiliki masalah mengenai warga negara kita, yang bisa dilakukan adalah kita melapor kepada Kementerian Luar Negeri setempat atau kemudian kepada otoritas lain yang ditunjuk. Kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Itu tetap harus ada koordinasi dengan setempat. Kita harus berkoordinasi dengan otoritas tempat. Kita tidak boleh melakukan intervensi, walaupun itu warga negara kita, tapi kita tidak punya yurisdiksi hukum di kalau negara itu setempat. terjadi benturan? Nah, itu yang kita harus diplomasikan. Ya, jadi kuncinya adalah diplomasi dengan negara setempat. Bagaimana kemudian mereka bisa melakukan langkah-langkah cepat, ya, untuk bisa melakukan pelindungan di negara kita, di warga negara kita. Itu pun berlaku juga untuk kedutaan asing yang ada di Indonesia, ketika mereka memiliki masalah yang dihadapi oleh warga negaranya di Indonesia, yang mereka lakukan adalah mereka lapor kepada Direktorat Konsuler yang ada di Kementerian Luar Negeri. Iya, kalau kita Kemudian melihat memang edukasi ini bicara tentang perlindungan WNI, maka masyarakat memang harus menaati peraturan hukum yang ada di negara setempat. Biasanya kita berpikir ketika WNI datang ke luar negeri, mereka pikir nggak apa-apa ada perwakilan, jadi artinya bisa mensupport kita kapan saja. Padahal prosedur itu mereka harus lalui. Terus sebenarnya bagaimana sih prinsip dan perlindungan WNI di luar negeri yang perlu diketahui oleh masyarakat? Ya, jadi pertama, perlindungan dilakukan sesuai dengan hukum nasional kita, hukum negara setempat, dan hukum kebiasaan internasional. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, perlindungan diberikan tanpa mengambil alih tanggung jawab pidana maupun perdata. Tugas negara adalah untuk melakukan pendampingan hukum agar yang bersangkutan mendapatkan hak-haknya secara adil dan penuh di sistem hukum negara setempat. Itu dua prinsip yang perlu dipahami oleh warga negara kita. Jadi jangan pernah berpikir it's okay kita berangkat ke luar negeri dan kemudian melakukan pelanggaran hukum di negara setempat karena nanti ada perwakilan kok yang akan bebasin kita. No way. Tugas perwakilan bukan membebaskan. Tugas perwakilan adalah memastikan
terpenuhinya hak-hak yang bersangkutan. Ya, bagaimana cara mengedukasi masyarakat ketika mereka sebelum berangkat? Nah, kalau itu terkait dengan pekerja migran, ya, terkait dengan pekerja migran, ada langkah-langkah, ya, sosialisasi yang dilakukan, yang tentunya harus masif, mulai dari titik awal keberangkatan, yaitu di desa. Kami sudah melakukan beberapa kali BIMTEK, ya, kampanye penyadaran publik kepada masyarakat, terutama aparat-aparat yang ada di daerah, bahwa mereka memiliki peran kunci untuk memberikan pemahaman kepada masyarakatnya bahwa proses keberangkatan ke luar negeri itu harus berdasarkan informasi yang akurat, informasi yang tepat, termasuk hukum negara setempat. Nah, itu harus dilakukan mulai dari desa, kabupaten, kota, provinsi, nanti kemudian melalui sistem LTSA yang sudah ada sekarang, layanan terpadu satu atap, dan kemudian nanti akan diproses oleh BP2MI, tercatat dan kemudian mendapatkan IKTKLN. Nah, kalau sudah dapat IKTKLN itu artinya dia sudah mendapatkan edukasi, termasuk namanya PAP, pembekalan akhir pemberangkatan, itu sudah diberikan. Iya, artinya tadi kita mengandalkan perwakilan masyarakat Indonesia itu memiliki harapan tinggi untuk perlindungan, dan tugas otoritas wewenang Indonesia meluruskan arti perlindungan ini. Nah, sebenarnya ada cara nggak dari pemerintah atau Kemlu menekankan masyarakat harus punya tanggung jawab untuk melindungi diri sendiri dan menghormati hukum setempat? Mungkin melalui reminder di luar mungkin TKI. Kalau tadi kan TKI kan punya kartu-kartu yang memang terbukti sudah melakukan edukasi. Tapi untuk masyarakat yang melakukan beraktivitas ke luar negeri, memang ada special treatment atau special reminder untuk mereka ketika mereka melakukan perjalanan ke luar negeri, bahwa mereka harus obey atau harus patuh kepada aturan hukum yang ada. Jadi kuncinya itu adalah program kampanye penyadaran publik. Kami melakukan itu secara masif, ya, dengan berbagai macam platform yang ada. Kami gunakan media, gitu ya, baik sosial media maupun kepada ketika ke daerah kita dengan radio setempat, gitu ya, kita sampaikan. Kita libatkan juga pemerintah daerah dan juga lembaga masyarakat madani agar message, ya, bahwa perlindungan yang paling utama itu adalah perlindungan diri sendiri. Ya. Jadi perlindungan yang paling utama adalah perlindungan diri sendiri. Mereka sudah melakukan langkah-langkah pencegahan dengan efektif. Ini sebetulnya mekanisme yang kita pahami kalau misalkan kita naik pesawat itu, Mbak, ya. Naik pesawat kan sama pramugarinya kan dikasih petunjuk gitu kan. Ketika ada pressure-nya turun, yang kita lakukan diri sendiri dulu. Sebelum nolong orang lain, kita pasang diri sendiri. Jadi perlindungan terhadap diri sendiri itu yang paling utama. Nah, bagaimana caranya? Lengkapilah, ya, segala macam informasi, ya, sebelum berangkat. Kalau dia tidak paham, tanya kepada otoritas. Ada di Dinas Tenaga Kerja, ada di BP2MI, ada di LTSA, gitu ya. Nah, bagaimana untuk yang non pekerja migran? Kita sudah siapkan platform digital. Ya. Kita sudah punya namanya yang aplikasi Safe Travel namanya. Aplikasi Safe Travel ini adalah aplikasi yang berbasis mobile application. Ya. Rata-rata kan WNI kita pasti memiliki smartphone. Jadi mereka tinggal download di App Store maupun di Play Store. Berbagai macam informasi itu kita masukkan di sana, termasuk di akun Instagram kita, ya, maupun Facebook kita. Kita selalu sampaikan itu. Iya, kalau kita Bu Menteri Luar Negeri Bu Retno Marsudi mengupakan adanya banyak terobosan kebijakan seperti tadi integrity database, perlindungan digital, penggunaan media sosial untuk itu. Seberapa efektif sebenarnya terobosan ini membuat masyarakat menjadi mau untuk melakukan aktivitas mereka di luar negeri? Nah, ini sekalian sharing, Mbak, ya, apa yang kita hadapi selama COVID. Jadi kami sampaikan tadi, kami sudah punya 2 platform digital. Portal Peduli WNI, di situ ada 3 fitur utama. Fitur lapor diri, fitur pelayanan kekonsuleran, dan fitur pengaduan. Semuanya bisa dilakukan secara online, mudah. Ya, tidak perlu datang ke KBRI. Di semua perwakilan? Semua perwakilan. Cukup akses www.peduliwni.kemlu.go.id. Di situ ada 3 fitur utama. Portal ini memang didesain untuk warga negara kita yang tinggal menetap di luar negeri. Kalau untuk traveling? Nah, yang untuk traveler, kita menggunakan aplikasi mobile tadi, yang kita namakan sebagai Safe Travel. Itu bisa di-download, itu bentuknya mobile application. Di situ ada
informasi mengenai seluruh perwakilan kita yang ada di luar negeri, termasuk nomor hotline-nya. Kita juga siapkan di situ informasi mengenai aturan keimigrasian negara setempat. Ya. Bahkan karena ini kan yang banyak luar negeri ini kan kelompok milenial sebenarnya. Iya, Jadi betul. hal-hal yang fun pun ada di situ. Kayak kuliner Indonesia, misalkan kita lagi ke Eropa, mana sih ada kuliner Indonesia terdekat, itu ada di situ. Jadi di portal itu memang berusaha didesain sedemikian rupa. Semudah mungkin mereka bisa mengakses informasi. Nah, di situ pun ada tombol darurat, panic button. Kita menggunakan teknologi geotagging. Jadi ketika mereka memencet tombol darurat, maka otomatis aplikasi tersebut akan mencari perwakilan kita yang terdekat. Sejauh ini seberapa efektif? Sudah ada beberapa kasus, sampai saat ini kami mencatat ada sekitar 40 WNI kita yang menggunakan tombol darurat tersebut. Ada yang di Jepang, pada saat itu dia sedang sedang mengalami serangan jantung. Dia sempat memencet dan kemudian teman-teman di KBRI Tokyo segera alert dan kemudian menghubungi otoritas tempat untuk bisa diselamatkan. Kasus kedua yang juga sudah banyak diliput di media, ini ada awak kapal kita, dia kapal Indonesia bekerja di kapal asing. Dia saat itu sedang berlayar di Selat Malaka, gitu ya. Namun dia tidak tahu apa isi kargonya. Pada saat dia tanya ke pemilik kapal, justru dia malah diancam. Dia ketakutan. Kemudian mereka pencet tombol darurat yang ada di Safe Travel. Otomatis aplikasi itu segera mencari mana perwakilan kita yang terdekat. Nah, karena dia ada di Selat Malaka, perwakilan kita yang terdekat ada di KJRI Pineng. Nah, teman-teman di KJRI Pineng segera alert bahwa ada warga kita yang sedang mengalami masalah. Segera mereka menghubungi. Proses kerjanya sendiri dari aplikasi Safe Travel dan juga lapor diri ini memang harus terpusat dulu atau ke perwakilan atau Enggak, langsung. Untuk kecepatan, teman-teman KBRI itu langsung bisa membaca. Jadi artinya semua perwakilan juga langsung alert. Ya, jadi ketika yang terdekat, ya. Jadi tadi kapalnya ada di Selat Malaka, maka yang alert itu adalah KJRI Pineng, karena dia adalah yang perwakilan terdekat saat itu, dan tentunya kami di pusat bisa memantau. Segera tadi KJRI Pineng menghubungi Malaysian Coast Guard, kemudian mengintercept kapal tersebut, dan ternyata betul isi kapal itu adalah narkotika. Ya, berarti ABK kita bisa diselamatkan. Kecepatan reaksi itu menjadi hal kunci dalam ini. Kita melihat begitu banyak kemudahan yang sudah dilakukan atau disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Kemlu untuk memproteksi warga. Tapi tetap saja masih aja banyak WNI kita yang tetap tidak melakukan aktivitas lapor diri atau melengkapi dokumentasi yang ada gitu. Nah, itu sebenarnya problemnya apa sih, Mas Yudi? Jadi banyak hal sebetulnya ya, banyak hal yang membuat kenapa kok angka lapor diri ini masih rendah gitu ya. Pertama tadi yang kami serap dari warga kita adalah sulit nih lapor diri, harus datang ke KBRI, gitu ya. Nah, sekarang sudah kita atasi. Tadi kami sampaikan sudah ada portal Peduli WNI, nggak perlu datang ke KBRI, online di rumah masing-masing bisa. Terus kedua komplainnya, waduh repot nih, yang ditanya banyak banget kalau lapor diri, malas gitu kan. Sekarang mudah, karena kami sudah berintegrasi dengan Siak Dukcapil, Simkim, Imigrasi, dan juga Sisko TKLN BP2MI. Cukup mengisi nomor NIK. Ya. Begitu nomor NIK-nya terkonfirmasi oleh Siak Dukcapil, maka kami tidak lagi menanyakan informasi yang sebenarnya sudah ada. Hanya NIK-nya saja berarti? Cukup. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Kami tidak perlu lagi menanyakan hal-hal yang sudah ada informasinya di pemerintah, di database pemerintah. Yang kami tanyakan informasi yang sifatnya lokal. Seperti alamat di negara setempat di mana, nomor kontaknya di mana, kemudian nomor kontak darurat. Itu yang kita lakukan. Mungkin rata-rata saya lihat dari teman-teman WNI luar negeri, mereka tidak melakukan aksi lapor diri karena mereka pikir tidak butuh. Nah, itu mah. Itu. Kalau mereka pikir tidak butuh, kita mau pergi karena kita pergi sendiri, apa urusan saya harus lapor-lapor gitu. Nah. Mungkin tadi sama keluarga aja nggak lapor gitu. Kenapa saya harus lapor ke perwakilan atau ke pemerintah? Jadi, yang bisa kami lakukan sebagai perwakilan negara adalah memudahkan proses lapor diri. Namun tetap lagi, kalau kita ingin meningkatkan angka lapor diri, ujung-ujungnya adalah yang tadi Mbak Dia sampaikan, kesadaran masyarakat. Karena sekali lagi, undang-undang kita menyebutkan kewajiban lapor diri melekat kepada individu. Ya. Nah, yang banyak terjadi,
warga kita lapor kalau lagi ada masalah. Betul. Jadi, kalau nggak ada masalah buat apa gitu ya? Nah itu, padahal konsep itu salah. Bayangkan perwakilan kita itu punya kapasitas yang terbatas. Ya. Jumlah staf perwakilan itu terbatas dibanding dengan jumlah kasus yang banyak. Gitu ya. Kita tidak bisa sepenuhnya ya mengharapkan kepada perwakilan RI untuk menangani semua kasus. Kesadaran masyarakat untuk pelindungan diri itu lebih bagus. Nah, ketika datanya sudah ada di perwakilan RI sejak awal, itu akan sangat mempermudah teman-teman di perwakilan. Dan kemudian teman-teman di perwakilan bisa memberikan langkah-langkah antisipasi pencegahan. Itu yang utama. Kita jangan menunggu kasus itu muncul. Kita Jadi antisipasi kasus itu jangan sampai muncul. Itu yang kita lakukan. Nah, itu perlu dilakukan ketika data lapor dirinya sudah ada sejak awal. Mungkin kalau kita lihat tadi dari tahun lalu sebelumnya ada 24.000 kasus WNI, tahun kemarin justru pas COVID 54.000 kasus yang terjadi WNI kita di luar negeri. Sementara tadi bicara tentang personil terbatas. Sebenarnya bagaimana teman-teman dari pemerintah dan Kemlu meng-arrange ini semua bahwa harus siaga setiap saat dan termasuk penambahan kasus. Apakah memang tertangani ini semua gitu? Betul, Mbak. Tadi kami sampaikan jumlah kasus yang kita tangani, magnitude-nya itu besar sekali. Ya. Meningkat lebih dari 100%. Gitu ya. Kita tidak pernah punya pengalaman sebelumnya. Ada satu waktu ketika jumlah lonjakan kasusnya begitu besar, terjadi di hampir semua negara. Tadi kami sampaikan 83 negara dan 31 berbarengan kota. Semua. Bersamaan. Sedangkan tadi Mbak Dia pas sekali menyampaikan bahwa resources kita, ya, jumlah staff itu ya seperti itu saja. Sama. Seperti itu. Nah, kalau anggaran kami sudah tuh? lakukan. Anggaran kita sudah bisa berikan. Kita sudah lakukan realokasi anggaran untuk mendukung penanganan COVID. Tapi kan staff itu terbatas. Ya, mampu terselesaikan nggak semuanya ini? Kita upayakan yang terbaik. Namun, yang ingin kami sampaikan juga bahwa perlindungan warga negara Indonesia itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, tidak bisa hanya dilakukan sendirian oleh perwakilan RI. Perlu partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Nah, semangat gotong royong inilah yang perlu kita kedepankan. Sebagai contoh di Malaysia, Mbak, itu teman-teman perwakilan itu harus mendistribusikan bantuan logistik. Itu sangat terbantu dari aktivitas peran serta aktif dari komunitas masyarakat kita yang ada di sana. Mereka saling justru membantu. Masyarakat menjadi kunci juga untuk membantu satu sama lain ya. Betul. Itu semangat yang ingin kami dorong bahwa yuk kita sama-sama bekerja untuk memberikan pelindungan yang lebih baik. Iya, berkaitan dengan gotong royong tadi bahwa semua stakeholder pemangku kepentingan harus bekerja sama. Bagaimana sebenarnya sinergi dalam lintas kementerian dan juga lembaga untuk melakukan pelindungan WNI kita di luar negeri? Betul. Itu tadi yang di luar. Nah, ketika di dalam, ya, tata kelola kebijakan, gitu ya, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, kita memiliki visi yang sama, yaitu memberikan pelindungan yang terbaik kepada warga negara kita di luar negeri. Di dalam negeri memang kita sudah memiliki tugas masing-masing, sesuai dengan tusi dari masing-masing kementerian lembaga. Namun semangat koordinasi dan sinergi itu yang paling utama. Sehingga semuanya bisa bersatu padu untuk memberikan. Dan alhamdulillah koordinasi yang kita lakukan selama ini itu baik sekali. Sebagai contoh untuk penanganan TPPO misalnya, kami telah memiliki nota kesepahaman bersama dengan 7 kementerian lembaga, sehingga proses penanganan korban TPPO itu komprehensif. Mulai dari penanganan kasus di luar negeri, kita lindungi, kita dampingi hukumnya, kita lakukan repatriasi, dan tidak berhenti hanya sampai di treatment di sini, langsung ditangani, di take over, kemudian kami hand over dengan teman-teman Kemensos untuk penanganan korbannya, lalu dengan teman-teman Polri untuk penanganan hukumnya, sampai kemudian dia reintegrasi ke keluarga masing-masing di daerah masing-masing. Jadi komprehensif kita lakukan. Ya, jadi memang permasalahan perlindungan luar negeri bukan hanya tugas dari Kemlu tapi semua aktivitas. Yang menarik kita bicara di luar negeri bahwa ada semangat gotong royong juga yang dilakukan oleh teman-teman warga negara di sana. Selama ini apa yang terjadi ya? Kita belum pernah dapat gambaran nih apa yang dilakukan oleh teman-teman WNI kita membantu satu sama lain gitu. Iya. Tadi kami sampaikan, Mbak. Yang tantangan kita sebagai contoh Malaysia ya. Ketika COVID, ya, yang paling terdampak itu yang undocumented, yang tidak tercatat, Mbak. You can imagine, Mbak, kita ingin membantu,
tapi kita nggak punya datanya. Iya. Kita nggak tahu mereka ada di mana. Dan nggak tahu mereka kena atau tidak gitu kan? Betul. Itulah kemudian yang ada di akar rumput kan teman-teman komunitas. Mereka yang mensuplai datanya ke kita dan kita lakukan verifikasi. Kita juga buka Google Form secara online ya untuk bisa membantu masyarakat mendapatkan akses bantuan tersebut. Nah, kemudian pada saat distribusinya gitu ya, tadi kami sampaikan jumlah staf itu terbatas, sedangkan jangkauan untuk mendatangi kantong-kantong pekerja migran kita kan begitu banyak. Nah, teman-teman komunitas juga aktif membantu. Peran diaspora sendiri? Ya, banyak. Itu bagian dari diaspora kita kan, diaspora warga negara kita. Contoh di Amerika juga. Di Amerika ada Permias ya, Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika. Mereka pun aktif memberikan sosialisasi, bahkan menciptakan ada platform digital khusus gitu ya, yang kita sangat support gitu ya, sangat support dan kemudian peran serta aktif mereka itu sangat-sangat membantu tugas dari perwakilan RI. Ya, jadi peran generasi muda di sini juga teman-teman milenial tadi juga sangat support ya aktivitas itu. Mungkin terakhir nih Mas Yuda, kita bicara apa yang akan disampaikan untuk WNI kita di luar negeri dan juga WNI kita yang akan ke luar negeri untuk mereka mendapatkan perlindungan maksimal selama mereka stay di sana atau WNI kita yang akan berangkat ke luar negeri. Ya. Jadi himbauan kami kepada seluruh warga negara kita yang memiliki rencana untuk berangkat ke luar negeri, baik itu tujuan singkat maupun untuk bekerja, pertama adalah lengkapi dengan informasi yang akurat dan tepat. Jika tidak mengetahui bagaimana mendapatkan informasi tersebut, silakan hubungi kepada instansi pemerintah yang terdekat. Pastikan informasi tersebut berasal dari informasi resmi, yang kredibel, yang akurat. Jangan dari orang-orang yang nggak jelas. Gitu ya. Kemudian yang kedua, lakukan langkah-langkah pelindungan diri sendiri. Pertama, pastikan dokumen perjalanan, paspor, itu dokumen yang benar. Ini kami mendetek ini banyak ya warga kita yang kemudian melakukan mengubah data-datanya di paspor gitu ya. Itu justru akan membuat situasi mereka ketika di luar negeri itu menjadi rentan. Gitu ya. Jadi pastikan dokumen perjalanan itu akurat dan benar ya, dan masih berlaku tentunya. Lalu kemudian yang ketiga, pastikan memahami hukum negara setempat. Pastikan bukan hanya memahami, patuhi hukum negara setempat. Yang terakhir, pastikan memahami dan mengetahui bagaimana menghubungi perwakilan. Tadi kami sudah siapkan platform-platform digitalnya. Ketika ada masalah, jangan menunggu kasus itu membesar. Segera laporkan kepada perwakilan sehingga langkah-langkah penanganan bisa lebih ditangani lebih awal. Iya, tanggung jawab perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi juga tanggung jawab masyarakat, terutama kepada kesadaran diri kita untuk melakukan aktivasi pelaporan dan juga melengkapi data diri. Terima kasih kepada Mas Yuda Nugraha atas waktu diskusinya, luar biasa. Makasih, banyak sekali sharingnya di sini. Kita akan ketemu lagi dalam Public Diplomasi di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia pada episode berikutnya.